Ekspor mandek, rupiah tertekan, Indonesia dibawa bayang-bayang resesi global. Dalam beberapa bulan terakhir, Indonesia tengah menghadapi tekanan ekonomi yang semakin kompleks dan berlapis. Dua indikator utama yang kini menjadi sorotan tajam adalah penurunan ekspor dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang utama dunia, khususnya dolar Amerika Serikat. Situasi ini tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan merupakan cerminan dari tantangan ekonomi global yang makin pelik dan menyeret banyak negara, termasuk Indonesia, ke ambang potensi resesi. Fenomena mandeknya ekspor Indonesia dan depresiasi rupiah bukan semata-mata persoalan dalam negeri. Ini adalah konsekuensi logis dari kontraksi perdagangan global, meningkatnya proteksionisme, tingginya suku bunga global, serta ketidakpastian geopolitik yang kian menjadi. Negara-negara mitra dagang utama Indonesia pun tengah bergulat dengan tekanan ekonomi domestik mereka masing-masing. Akibatnya, permintaan terhadap barang ekspor dari Indonesia menurun drastis, sementara investor global cenderung menarik modal dari negara berkembang ke aset yang dianggap lebih aman. Narasi ini akan mengurai kondisi terkini ekspor Indonesia, dinamika pelemahan rupiah, serta bagaimana ancaman resesi global bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Tak hanya berhenti di sana, akan dibahas pula respons kebijakan dari pemerintah dan otoritas moneter, serta berbagai skenario yang mungkin terjadi ke depan. 1. Penurunan ekspor, tanda awal guncangan. Ekspor adalah motor penggerak utama perekonomian Indonesia. Sebagai negara yang sangat bergantung pada ekspor komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, karet, dan logam dasar, perubahan permintaan global langsung berdampak signifikan terhadap kinerja neraca dagang nasional. Namun, sejak awal tahun 2025, tren ekspor Indonesia menunjukkan sinyal pelambatan yang mencemaskan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia pada kuartal pertama tahun ini turun lebih dari 10% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan paling tajam tercatat pada sektor pertambangan dan perkebunan, dua sektor yang sebelumnya menjadi andalan surplus neraca perdagangan Indonesia. Permintaan dari Tiongkok sebagai mitra dagang utama juga melandai seiring perlambatan ekonomi mereka yang masih dibayangi efek jangka panjang pandemi serta konflik perdagangan dengan negara-negara barat. Kondisi ini diperparah dengan turunnya harga komoditas di pasar internasional. Harga batu bara, misalnya, yang sempat melonjak di masa krisis energi global, kini mulai menurun drastis karena pergeseran permintaan energi dari negara maju yang mendorong transisi ke sumber energi terbarukan. Hal serupa terjadi pada minyak kelapa sawit yang tertekan oleh kampanye negatif di Eropa, serta produksi berlebih dari negara pesaing seperti Malaysia dan Thailand. 2. Rupiah tertekan, dolar kembali perkasa. Sementara ekspor melemah, nilai tukar rupiah juga menghadapi tekanan berat. Sejak awal tahun, rupiah telah mengalami depresiasi lebih dari 5% terhadap dolar Amerika Serikat. Faktor utama dari depresiasi ini adalah tren kenaikan suku bunga acuan oleh Federal Reserve, the Fed, dalam upaya menekan inflasi domestik mereka yang membandel. Kebijakan ini mendorong arus modal keluar dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, menuju aset-aset dolar yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Depresiasi rupiah tentu membawa dampak ganda. Di satu sisi, barang ekspor Indonesia menjadi lebih murah di pasar internasional, yang secara teori dapat mendorong volume ekspor. Namun kenyataannya tidak semudah itu, karena pelemahan rupiah terjadi bersamaan dengan melemahnya permintaan global, maka potensi peningkatan ekspor justru teredam. Di sisi lain, depresiasi rupiah menambah beban impor, khususnya untuk barang-barang modal dan bahan baku industri. Biaya produksi meningkat dan inflasi domestik menjadi sulit dikendalikan. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter tentu tidak tinggal diam. Intervensi pasar melalui cadangan devisa, penyesuaian suku bunga acuan,
serta koordinasi dengan pemerintah telah dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Namun dalam kondisi eksternal yang begitu kuat tekanannya, ruang kebijakan menjadi semakin terbatas. 3. Ancaman resesi global. Bayangan yang menggelayut. Kekhawatiran terhadap resesi global kini bukan lagi sekadar wacana. Sejumlah lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional, IMF, dan Bank Dunia telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global ke arah yang lebih rendah. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara di zona euro menghadapi risiko kontraksi akibat tekanan inflasi yang tinggi, suku bunga yang agresif, serta gangguan geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina yang belum mereda. Resesi global tentu akan berdampak langsung pada Indonesia melalui beberapa kanal utama. Pertama, dari sisi perdagangan. Penurunan permintaan dari negara mitra utama akan memangkas volume ekspor Indonesia dan menggerus surplus neraca perdagangan. Kedua, dari sisi keuangan. Arus modal asing akan cenderung keluar dari pasar Indonesia dan memperlemah nilai tukar. Ketiga, dari sisi psikologis. Ketidakpastian global akan menahan pelaku usaha dan konsumen dalam mengambil keputusan investasi maupun konsumsi. Di dalam negeri, efek domino dari kondisi global ini bisa menjalar ke sektor real. Jika ekspor terus menurun dan rupiah terus melemah, perusahaan-perusahaan berbasis ekspor maupun impor akan terganggu operasionalnya. Pemutusan hubungan kerja bisa meningkat dan daya beli masyarakat ikut tertekan. Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, potensi pelemahan pertumbuhan ekonomi sangat nyata. 4. Strategi pemerintah menjaga daya tahan ekonomi. Menghadapi situasi ini, pemerintah Indonesia berupaya merespon secara adaptif dan terukur. Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta kementerian teknis lainnya melakukan berbagai langkah untuk menjaga kestabilan makroekonomi. Beberapa strategi utama yang telah digulirkan antara lain diversifikasi pasar ekspor. Pemerintah mendorong pelaku usaha untuk tidak terlalu bergantung pada pasar tradisional seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang. Pasar non-tradisional seperti Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan mulai dilirik sebagai alternatif tujuan ekspor. Peningkatan nilai tambah industri dalam negeri. Dengan memperkuat hilirisasi industri, Indonesia berupaya mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan meningkatkan nilai ekspor dari produk olahan. Kebijakan ini sejalan dengan agenda industrialisasi nasional yang menargetkan transformasi ekonomi jangka panjang. Stabilisasi fiskal dan moneter. Pemerintah menjaga defisit anggaran tetap terkendali sambil tetap melanjutkan program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Bank Indonesia juga terus menjaga kestabilan nilai tukar melalui intervensi pasar valuta asing dan koordinasi dengan pelaku perbankan. Insentif dan stimulus sektoral. Pemerintah menyalurkan berbagai insentif pajak, subsidi bunga, serta stimulus kepada sektor-sektor strategis seperti manufaktur, pertanian, dan pariwisata, agar roda ekonomi tetap bergerak meski tekanan global meningkat. 5. Masa depan ekonomi Indonesia. Antara peluang dan ancaman. Walau tantangan begitu besar, bukan berarti masa depan ekonomi Indonesia suram. Justru dalam situasi krisis seperti ini, peluang untuk melakukan reformasi struktural menjadi lebih besar. Indonesia memiliki potensi domestik yang kuat, pasar dalam negeri yang luas, demografi muda yang produktif, serta kekayaan sumber daya alam yang strategis. Jika bisa dikelola dengan baik, Indonesia bisa memperkuat fondasi ekonominya dan lebih tahan terhadap gejolak global di masa depan. Namun tentu saja, semua ini bergantung pada seberapa cepat dan tepat pemerintah serta sektor swasta merespons krisis yang terjadi. Ketahanan ekonomi nasional bukan hanya soal data makroekonomi, tetapi juga soal kepercayaan. Kepercayaan investor, pelaku usaha, dan masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintah akan menjadi penentu utama apakah Indonesia bisa melewati badai resesi global dengan selamat atau justru terjerembab di dalamnya. Penutup, waspada, tapi tetap optimis.
Kondisi ekspor yang mandek dan rupiah yang tertekan memang menjadi sinyal bahaya bagi perekonomian Indonesia. Namun bukan berarti semuanya gelap. Krisis adalah cermin yang menunjukkan titik-titik lemah yang selama ini terabaikan. Momentum ini bisa menjadi batu loncatan untuk memperkuat fondasi ekonomi, memperluas pasar, dan mempercepat transformasi struktural. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu bergandeng tangan menghadapi tantangan ini. Dengan respon yang cepat, koordinasi yang solid, dan keberanian untuk melakukan reformasi, Indonesia bisa bertahan. Bahkan lebih dari itu, Indonesia bisa tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang lebih tangguh dan mandiri di tengah dunia yang terus berubah.